kapasitas Gibran dalam menyampaikan gagasan juga minim, apalagi berkaitan dengan visi misi. Minimnya ini juga sangat vulgar. Salah satu contoh saja, dalam beberapa statement Gibran menyatakan hal yang keliru itu bukan sesuatu yang kita anggap sebagai keliru lidah gitu ya, kesleo lidah, tapi memang itu statement yang berulang-ulang yang disampaikan dalam forum ke forum, sehingga kekeliruan itu besar kemungkinan adalah by design. By design bukan berarti kesalahan yang disengaja, tetapi karena memang Gibran mungkin hanya menghafal apa yang dia berikan, lalu hafalan itu ya terus dia bawa kemana-mana, kira-kira begitu. Nah ini menunjukkan bahwa Jadi maksudnya benar-benar nggak ngerti gitu, benar-benar nggak memahami. iya dari sisi konten gagasannya saya kira memang tidak banyak yang dipahami oleh Gibran. Kualitas Gibran Rakabuming dinilai pengamat masih di bawah cawapres lain meski popularitasnya melejit, tidak banyak yang dipahami olehnya. Dilansir dari kilat.com. Artinya dari sisi itu kalau kemudian disandingkan dengan kandidat yang lain, tentu memang secara kualitas saya kira masih cukup jauh di bawah. Di tengah popularitas Gibran Rakabuming yang sedang melejit, penilaian dari pengamat justru sebaliknya. Deddy Kurniasyah, Direktur Eksekutif EIPO, menilai jika kualitas Gibran Rakabuming sebagai cawapres masih rendah. Bahkan Deddy Kurniasyah belak-belakan menyebut jika kualitas Gibran Rakabuming masih kalah jauh jika dibandingkan dengan cawapres lainnya. Alasan pertama yang melatar belakangi kualitas Gibran belum semumpuni cawapres lain ialah terlihat dari caranya dalam menyampaikan gagasan. Kapasitas Gibran dalam menyampaikan gagasan juga minim, apalagi berkaitan dengan visi misi, kata Deddy Kurniasyah seperti dikutip kilat.com dari kanal YouTube Metro TV. Ironisnya, Deddy bahkan menilai jika minimnya pemahaman Gibran tersebut terlihat begitu kentara dari caranya yang keliru dalam menyampaikan pernyataannya. Sebagaimana diketahui jika Gibran beberapa kali terciduk kesleo lidah hingga membuat geger dan menjadi buah bibir. Yang paling menghebohkan adalah saat di mana wali kota Solo itu salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Minimnya ini juga sangat vulgar. Salah satu contoh saja dalam beberapa statement Gibran menyatakan hal yang keliru itu bukan sesuatu yang kita anggap sebagai keliru atau kesleo lidahnya. Meski beberapa kali salah dalam berucap, namun pengamat menegaskan jika hal itu tidak ada unsur kesengajaan. Memang itu statement yang berulang-ulang yang disampaikan dalam forum ke forum, sehingga kekeliruan itu besar kemungkinan adalah by design. By design bukan berarti kesalahan yang disengaja, tegasnya. Menurut pengamatan, kesalahan dalam berucap yang dilakukan Gibran bukan karena unsur kesengajaan, melainkan cawapres tersebut hanya menghafalkan saja. Yang mana hafalan tersebut kemudian diucapkan Gibran dalam beberapa momen saat dirinya memberikan pernyataannya. Tetapi karena memang Gibran mungkin hanya menghafal apa yang diberikan, lalu hafalan itu ya terus dia bawa kemana-mana, terangnya kembali. Oleh karena itulah, pengamat menilai jika Gibran masih kurang dalam memahami sebuah gagasan, sehingga jika disandingkan dengan cawapres lainnya, kualitas Gibran masih kalah jauh. Dari segi konten gagasannya, saya kira memang tidak banyak yang dipahami oleh Gibran. Dari situ kalau disandingkan dengan kandidat yang lain, itu memang secara kualitas saya kira masih cukup jauh di bawah, tegasnya. Perlu diketahui jika popularitasnya dan elektabilitas Gibran sebagai cawapres unggul dibandingkan lawannya. Jika dalam survei bulan Agustus popularitas Gibran hanya 0,1%, kini angka tersebut melejit mencapai 85,1%. Perolehan Gibran merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan Mahfud MD yang memperoleh 72,2% dan Caimin 55,3%. Sementara itu dalam tingkat elektabilitas, Litbang Kompas mencatat Gibran juga menduduki urutan pertama dengan memperoleh 37,3%, Mahfud MD 21,6% dan Caimin 12,7%.